wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah dari Stikes Pakti Magelang Islawi. Di sini saya akan memaparkan tentang peran perawat terhadap pengobatan HIV/AIDS. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan sel CD4. Semakin kuat virus dalam menghancurkan sel CD4, maka tubuh beresiko lebih tinggi terkena berbagai jenis infeksi dan beberapa jenis kanker. Sedangkan AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome yaitu kondisi yang disebabkan oleh infeksi HIV stadium akhir, di mana penderitanya mengalami berbagai infeksi oportunistik atau kanker akibat penurunan daya tahan tubuh yang dikarenakan oleh virus HIV. Selanjutnya kita ke penyebab HIV/AIDS. HIV merupakan virus yang dapat menyebar melalui kontak seksual, transfusi darah, berbagi jarum dengan orang yang terkena AIDS, misalnya pemakaian obat terlarang dengan media jarum suntik dan pembuatan tato. Dapat pula menular melalui ASI ibu yang terkena HIV/AIDS. HIV tersebut dapat berkembang menjadi AIDS ketika virus telah sangat melemahkan atau menghancurkan sel kekebalan tubuh manusia yang bernama sel T yang diperlukan tubuh untuk melawan berbagai penyakit. HIV tidak menular melalui kontak kulit, berjabat tangan, keringat, dan ludah. Namun, hati-hati jika orang yang terkena sariawan atau luka di bibir yang menjadi media penularan virus. Tanda dan gejala HIV/AIDS ada 3 tahap, yaitu tahap 1 HIV akut. Pada infeksi primer atau HIV akut, biasanya gejala yang timbul adalah gejala mirip flu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, ruam kulit, sakit tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar pada leher. Seringkali gejala yang muncul adalah gejala yang ringan sehingga infeksi tidak disadari. Tahapan ini biasanya terjadi ketika 2-4 minggu setelah terinfeksi virus HIV. Yang selanjutnya tahap 2, infeksi klinis laten atau HIV kronis, HIV inaktif atau dorman, yang terjadi pada beberapa kasus yaitu terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening tetapi tidak ada gejala khusus atau bahkan tanpa gejala sehingga kadang disebut sebagai infeksi HIV asimptomatis. Selanjutnya tahap yang terakhir atau tahap 3 ada AIDS. Pada tahap ini, penderita dapat mengalami berbagai infeksi secara berulang. Gejalanya antara lain berkeringat pada malam hari, demam berulang, diare kronis, bintik putih atau lesi yang terus-menerus pada lidah atau infeksi jamur rongga mulut, keletihan yang terus-menerus, berat badan menurun, ruam kulit, benjolan, sesak nafas, selalu merasa lemah dan mudah marah atau depresi. Yang selanjutnya yaitu peran perawat terhadap pengobatan HIV/AIDS. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan konseling dan pendampingan atau tidak hanya psikoterapi tetapi juga bisa psikoreligi. Edukasi yang benar tentang apa itu HIV/AIDS baik pada penderita, keluarga, ataupun masyarakat, sehingga penderita, keluarga maupun masyarakat dapat menerima kondisinya dengan baik dan juga dapat memberi dukungan kepada penderita. Adanya dukungan dari berbagai pihak dapat menghilangkan stresor dan dapat membantu penderita meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat terhindar dari stres, depresi, kecemasan, serta perasaan merasa dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya. Yang kedua, peran seorang perawat dalam mengurangi beban psikis seorang penderita HIV/AIDS sangatlah besar. Lakukan pendampingan dan pertahankan hubungan yang sering pada pasien sehingga pasien tidak merasa sendiri dan ditelantarkan. Tunjukkan rasa menghargai, menerima orang tersebut. Hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri si penderita. Perawat juga dapat menjadi pendengar yang baik bagi penderita.
kita bisa mendengarkan keluh kesah penderita. Hal ini bisa mengurangi beban penderita karena penderita akan merasa didukung dan dihargai. Aspek spiritual juga merupakan aspek terpenting bagi penderita HIV/AIDS. Sebaiknya didorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan putus asa, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri. Lebih baik kita beri penguatan agar mereka bisa hidup lebih baik dan berguna bagi sesama, antara lain dengan membantu upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Belum ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS, namun terdapat beberapa obat yang dapat mengurangi atau menghambat perbanyakan HIV di dalam tubuh dengan terapi antiretroviral atau ARV seperti yang pertama, nukleoside reverse transcriptase inhibitor atau NRRTI seperti efavirenz dan nevirapin. Yang kedua, nukleoside reverse transcriptase inhibitors atau NRTIS seperti zidovudin, lamivudin, dan abacavir. Yang ketiga, protease inhibitor atau PI seperti nelfinavir. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.